Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersya Usman dengan NIM 16142424004. Saya mahasiswa semester 1 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini kelas A di Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Vidyawati Monoarfa MPD. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang makalah dan artikel ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk membahas suatu topik tertentu secara sistematis. Tujuannya untuk menyampaikan gagasan, hasil penelitian, atau solusi atas suatu masalah tertentu. Makalah ini sering digunakan dalam konteks akademis atau profesional seperti tugas kuliah, seminar, atau diskusi ilmiah. Selanjutnya jenis-jenis makalah. Yang pertama, makalah ilmiah. Makalah yang menyajikan hasil penelitian ilmiah atau kajian teoritis berdasarkan metode penelitian yang jelas. Yang kedua, makalah kerja. Makalah kerja ini dibuat untuk dibahas dalam suatu diskusi kelompok atau seminar. Yang ketiga, makalah kajian pustaka. Makalah ini berdasarkan tinjauan literatur dari berbagai sumber yang relevan. Yang keempat, makalah posisi. Makalah yang memaparkan pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Yang kelima, makalah tanggapan. Makalah ini memberikan respon atau tanggapan terhadap suatu isu, tulisan, atau karya orang lain. Yang keenam, makalah analisis. Makalah yang berfokus pada analisis mendalam mengenai suatu topik atau masalah. Selanjutnya, dalam makalah akademis, isi utamanya yaitu yang pertama, pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, tujuan penulisan, dan ruang lingkup pembahasan. Yang selanjutnya, pembahasan. Pembahasan juga terdiri atas analisis atau kajian teori yang relevan dengan topik. Yang selanjutnya, kesimpulan, yaitu berisi rangkuman dari hasil pembahasan dan solusi atau saran yang dapat diberikan. Selanjutnya, sistematika penulisan makalah. Yang pertama, halaman judul, yang kedua, kata pengantar, yang ketiga, daftar isi, yang keempat, pendahuluan, yang kelima, pembahasan, yang keenam, kesimpulan, yang ketujuh, daftar pustaka, dan yang kedelapan adalah lampiran. Nah, selanjutnya artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang disusun untuk memaparkan hasil penelitian atau kajian mendalam terhadap suatu topik atau masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Artikel ini ditulis berdasarkan data, fakta, dan teori yang diakui secara akademis. Artikel ilmiah sering diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah dan bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan, penemuan baru, atau gagasan yang dapat diuji oleh komunitas ilmiah. Selanjutnya, ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, objektif, yang kedua, sistematis, yang ketiga, berdasarkan data atau bukti empiris, yang keempat, mengacu pada sumber referensi yang kredibel, yang kelima, bahasa yang formal dan ilmiah, dan yang keenam, relevan dengan bidang keilmuan, dan yang ketujuh, dapat diverifikasi, yang kedelapan, adanya penelaahan. Nah, cara merumuskan judul atau artikel ilmiah yang menarik yaitu jelas dan spesifik, singkat dan padat, menggunakan kata kunci yang penting, menghindari istilah yang terlalu umum atau ambigu, memberikan gambaran tentang metode atau pendekatan, menunjukkan hubungan variabel, hindari penggunaan singkatan atau akronim yang tidak umum, menarik perhatian pembaca, sesuaikan dengan target pembaca. Nah, selanjutnya jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama, artikel penelitian, yaitu artikel ini adalah jenis artikel yang paling umum.
Artikel ini berisi laporan hasil penelitian yang asli dilakukan oleh penulis. Yang kedua, artikel tinjauan pustaka. Artikel ini berisi rangkuman dan analisis kritis dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan topik tertentu. Yang ketiga, artikel metodologi. Artikel ini berfokus pada pengembangan atau modifikasi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang keempat, artikel teoritis. Artikel ini berfokus pada pengembangan teori baru atau pengembangan lebih lanjut dari teori baru atau pengembangan lebih lanjut dari teori yang ada. Yang kelima, artikel ulasan. Artikel ini menyajikan analisis rinci dari kasus tertentu, misalnya suatu kejadian fenomena atau individu yang relevan dengan topik penelitian. Yang keenam, surat kepada editor. Artikel ini artikel pendek yang biasanya menanggapi atau memberikan kritik terhadap artikel yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah atau memberikan komentar singkat tentang topik baru atau yang sedang berkembang. Langkah menulis artikel ilmiah: yang pertama, menentukan topik; yang kedua, melakukan penelitian pendahuluan; yang ketiga, menentukan tujuan dan rumusan masalah; yang keempat, menyusun kerangka artikel; yang kelima, menulis pendahuluan; yang keenam, mengembangkan pembahasan; yang ketujuh, menulis kesimpulan; yang kedelapan, mengedit dan merevisi; yang kesembilan, menyusun daftar pustaka. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.